ya lewat kesempatan ini saya bersyukur juga bisa lebih mengenal lagi ya. Namun mari kita akan merenungkan tema di ulang tahun ini, berbuah semakin lebat. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang padamu di hari ulang tahun Yasindo yang ke-30. Tuhan ingin kami berbuah semakin lebat. Berbicaralah kepada kami, supaya hati kami terbuka, menjadi tanah yang subur untuk berbuah-buah bagi Kristus, dan Yasindo dipakai menjadi sarana di tangan Tuhan. Urapi kami semua pada waktu merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita percaya kalau orang menanam pohon itu mengharapkan apa? Pasti yang diharapkan adalah kalau yang ditanam pohon buah ya, yaitu pohonnya berbuah, ada buahnya. Itu yang diharapkan. Dan di Alkitab, kita akan melihat bahwa Allah itu sering digambarkan seperti orang yang menanam pohon, ya, yang banyak disebut pohon anggur dan pohon ara. Nah, pohon mungkin kelihatan begitu indah, ya, ada bunga-bunganya, daun-daunnya yang berwarna-warni, rindang, bagus, ya. Ya, itu kalau pohon itu pohon tanaman hias atau memang pohon untuk jalan, tidak masalah ya. Tetapi kalau pohon itu pohon buah-buahan, yang dihasilkan cuma penampilan yang indah, yang bagus, maka itu sia-sia. Ya, itu akan ditebang katanya karena tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, pada sore ini saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat ke-8. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, khususnya saya akan memfokuskan kepada ayat kedua, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, khususnya perjanjian lama, itu bangsa Israel sering digambarkan sebagai pohon anggur dan juga pohon ara. Ya. Nah, pohon anggur ini adalah pohon yang sangat umum di tanah Kanaan. Ya.
Kalau kita masih ingat ketika di dalam perjanjian lama Musa mengutus 12 pengintai, itu ada pengintai-pengintai yang kembali dari tanah Kanaan, itu menggotong, membawa buah anggur yang besar-besar, sehingga harus dipikul 2 orang. Ya. Ini menggambarkan tanah Kanaan itu memang tanah yang subur untuk pohon anggur. Ya. Dan inilah gambaran yang Allah mau bagi umat Israel maupun bagi kita, yaitu menjadi seperti pohon anggur yang buahnya begitu besar-besar, begitu banyak, ya, begitu luar biasa. Ya. Sedangkan pohon ara itu di zaman itu, kalau pohon ara tidak berbuah, seringkali dianggap satu simbol akan terjadi bencana nasional. Ya. Tetapi kalau pohon ara itu produktivitasnya, buahnya banyak, maka dilihat sebagai lambang kedamaian dan kemurahan Allah. Ya. Jadi ini tentang bangsa Israel seperti pohon anggur dan seperti pohon ara. Ya. Nah, kita melihat di dalam Yohanes pasal 15, ya, ayat kedua. Saya ingin mengulang ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dari ayat ini kita lihat ada 3 jenis ranting. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Yang kedua, ranting yang berbuah. Dan yang ketiga, ranting yang lebih banyak berbuah atau yang lebat buahnya. Ya. Kita pertama akan melihat yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ini di dalam kitab Lukas ada juga satu kisah, kalau teman-teman pernah mendengar, saya yakin pernah dengar, ya, dalam Lukas pasal 13 ayat 6. Ada satu perumpamaan seorang yang mempunyai kebun anggur, dan di kebun itu dia tanam pohon ara. Ya. Tetapi sudah ditunggu-tunggu 3 tahun, pohon ara itu tidak berbuah juga. Sehingga dia suruh pengawas kebun anggur ini, pengurusnya, untuk menebang pohon ara itu. Ya. Ini kita melihat di dalam gambaran itu. Pohon yang tidak berbuah disuruh tebang. Ya. Nah, saya waktu itu sempat bertanya, kenapa tanam pohon ara di kebun anggur? Itu, ya. Ternyata memang di Israel waktu, seperti saya katakan, zaman perjanjian lama dan zaman Tuhan Yesus, itu yang umum adalah kebun anggur. Ya. Kalau pohon ara bisa tumbuh di mana saja. Ya. Karena nanti kita lihat pohon ara itu bisa besar sekali. Ya. Jadi yang umum pohon anggur. Nah, kalau kita melihat lagi di Injil Matius pasal 20, itu kerajaan surga dikatakan diumpamakan seperti seorang tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dari sini dengan kata lain kita bisa mengatakan Allah itu digambarkan seperti pemilik kebun anggur. Ya. Jadi perumpamaan Lukas 13 itu jelas Allah menanam pohon ara di kebun anggurnya, di tempatnya Allah. Ya. Nah, yang diharapkan adalah pohon ini berbuah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya satu hari melihat ada pohon ara yang tidak berbuah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengutuk
pohon ara itu, ya. Dan ketika besoknya bersama murid-murid lewat tempat itu lagi, murid-muridnya lihat, wah, sudah kering pohon ara itu karena tidak berbuah. Namun kita bersyukur ya, di dalam perumpamaan Lukas 13 itu pengurus kebun anggur itu, yaitu yang digambarkan sebagai Tuhan Yesus, itu dia masih berjuang. Dia katakan kepada pemilik kebun anggur itu, beri kesempatan supaya pohon ini tahun depan berbuah. Aku akan kembali mencangkul tanahnya, memberi pupuk dan sebagainya. Ya, dari sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tuh berjuang supaya satu pohon itu berbuah sebagaimana yang diharapkan Allah. Ya. Nah, sungguh kita bersyukur kita bukan hanya punya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita, tetapi dia juga Tuhan yang terus berjuang supaya kita ini berbuah. Kita yang sudah ditebus berbuah. Ya. Namun yang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita juga terus berusaha supaya diri kita berbuah lebih banyak? Ya, peduli kalau kita perhatikan kita belum berbuah, Tuhan saya ingin berbuah. Atau kita masa bodoh. Ya, yang penting saya sudah diselamatkan. Mari kita melihat disinilah kebaikan Tuhan Yesus. Dia berjuang bagi kita supaya kita berbuah. Ya, kita sudah diselamatkan dari orang-orang yang tidak berguna. Dia sudah menempatkan kita di ladangnya dia, di kebun anggur Allah. Teman-teman di Asindo yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, sudah ditempatkan di kebun anggur Allah. Ya, di gereja, di tempat-tempat pelayanan kita. Ya. Namun apakah kita sudah berbuah di tempat-tempat kita ditaruh, kita ditanam, kita melayani, atau kita menyia-nyiakan anugerah Allah itu? Ya. Kita yang sudah ada di ladangnya Tuhan, mari kita coba lihat, apakah kehidupan saya, pelayanan saya sudah berbuah? Ya. Atau kita hanya tampaknya saja semakin bagus, seperti pohon yang semakin rimbun, semakin makmur, ya tidak semua ya. Saya tahu ada banyak teman-teman yang ada di daerah yang sulit ya. Tapi ada juga yang mungkin kita semakin bertambah-tambah di dalam hal materi, tetapi apakah kita menghasilkan buah? Ya. Tuhan mencari buah, nanti kita lihat apa yang Tuhan cari. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kenapa kita harus berbuah? Karena kalau pohon lain saja itu tidak berbuah, itu masih juga akan ditebang, apalagi pohon anggur. Ya, kalau kita perhatikan, ya, ini antara pohon ara dan pohon anggur. Ya. Kalau pohon ara itu tumbuhnya bisa besar begini. Itu yang dipanjat oleh Sakyus juga. Daunnya bisa rindang, orang masih bisa berteduh. Daunnya lebar-lebar, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka daun pohon ara dipakai sebagai penutup untuk ketelanjangan mereka. Ya. Jadi masih ada gunanya sebenarnya. Kalau pohon ara itu tidak ada buahnya, daunnya masih bisa berguna. Di bawahnya orang masih bisa berteduh. Tetapi di dalam perumpamaan Lukas 13, pohon ara saja Allah katakan suruh tebang kalau tidak berbuah. Nah, apalagi pohon anggur. Karena pohon anggur itu kalau tidak ada buahnya, maka tidak ada apa-apanya yang bisa digunakan.
Ya. Ranting-rantingnya itu tidak bisa digunakan seperti pohon kelapa, mungkin batangnya bisa dipakai, ya. Tetapi pohon anggur tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan mau kita seperti pohon yang berbuah. Kalau tidak berbuah akan ditebang, sudah tersedia. Yang kedua, kita mau lihat berbuah, yaitu ranting yang berbuah. Ya. Nah, tujuan orang tadi menanam pohon anggur, saya sudah katakan supaya dia berbuah. Tetapi kita tidak puas kalau kita hanya dapat buah itu 1 atau 2 saja. Saya pernah tinggal di Jawa Timur, di belakang tempat tinggal kami ada pohon duren. Ya. Wah, kami mengharapkan durennya sering muncul, begitu banyak. Ya. Kalau duren itu cuma muncul 1 atau 2 saja, itu tidak memuat. Atau munculnya cuma pada waktu sekali saja, tetapi sesudah itu tidak pernah berbuah lagi. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, di situ Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ya. Di ayat ini dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya, artinya berbuah itu terus menerus. Ya, jangan buahnya hanya musiman. Kalau pohon buah tertentu ada yang musiman, tetapi sebagai orang percaya kita diminta berbuah tetap, tidak musiman. Ya. Jadi tidak ada yang namanya musim semi, musim musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas, ya. Bagi orang percaya tidak ada seperti itu. Kita diminta untuk terus berbuah. Kadang kita bertemu dengan orang Kristen yang dia begitu kalau disuruh bersaksi dia bersemangat, tetapi kesaksiannya yang dulu terus. Ketika dia sempat memenangkan 1 jiwa, tetapi itu saja. Selanjutnya tidak ada lagi. Ya. Nah, ini berbuah, tetapi belum berbuah yang lebat. Nah, untuk berbuah tidak ada cara lain, dikatakan harus tinggal di dalam Yesus. Tadi kita sudah baca ayat 1-8. Itu berulang-ulang dikatakan kalau tidak tinggal di dalam aku, dia tidak akan berbuah, dia akan mati, dia akan kering. Ya. Berulang-ulang dalam 8 ayat itu disebut hal seperti itu. Jadi ini satu-satunya cara supaya kita menjadi orang Kristen yang bisa berbuah. Ya. Tidak ada formula lainnya kecuali tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, kita melihat yang Tuhan mau, seperti tadi saya katakan, bukan berbuah sekali saja atau zaman dulu saja, tetapi berbuah terus-menerus. Berbuah lebat. Ya. Di dalam ayat 2 tadi, ranting itu yang sudah berbuah dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Ya. Mungkin di satu ranting terlalu banyak daunnya, atau ada benalu-benalu, ya, sehingga buahnya kecil atau kurang manis seperti itu, ya. Nah, itu sebabnya perlu dibersihkan, ya. Terlalu banyak yang menempel dalam hidup kita, yang mungkin menyedot perhatian kita, yang kita urusin, sehingga kita tidak maksimal.
kita di dalam mengasihi Tuhan tidak sepenuhnya, ya. Ini yang menjadi penghalang yang harus dibersihkan. Nah, kita tahu proses pembersihan ini pasti tidak menyenangkan, ya. Kalau kita lihat orang yang mau membersihkan ranting-ranting anggur itu, dia bawa gunting, ya. Dia akan potong di mana daun yang terlalu banyak. Ini prosesnya. Memang nggak ada proses yang lain. Setelah tinggal di dalam Yesus, maka yang kedua adalah Tuhan membersihkan kita supaya kita berbuah lebih lebat. Menjadi pertanyaan adalah, siapkah kita diproses? Siapkah kita dibersihkan oleh Tuhan? Ya, saya percaya setiap fase kehidupan kita ketika kita ada di asrama Yasindo, itu ada proses pembersihan. Ya. Ketika kita sudah di ladang Tuhan, kadang juga ada proses pembersihan. Mungkin melalui situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Tetapi tujuannya adalah dengan pembersihan itu, maka kita menjadi berbuah lebat. Seperti anggur-anggur ini menjadi begitu banyak. Nah, inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Ya. Nah, bagian terakhir saya ingin kita merenungkan buah apa yang Tuhan mau dari kita. Ya, pasti bukannya kita datang kepada Tuhan membawa buah anggur, tetapi buah apa? Ya, kita perhatikan di dalam ayat 8 dan 9, itu ada perkataan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Allah dimuliakan kalau kita berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya teringat dengan perkataan kamu adalah murid-muridku. Kapan ya ketika Tuhan Yesus berkata, dengan demikian orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Ternyata di Yohanes 13 ayat 35, saya bacakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi mengasihi, dengan saling mengasihi orang lain mengenal kita sebagai murid-murid. Jadi berbuah yang dimaksud di sini adalah kita menghasilkan kasih yang melimpah-limpah. Kalau teman-teman perhatikan Yohanes pasal 15 ayat 9, 10 dan seterusnya, itu juga bicara tentang perintah saling mengasihi. Jadi habis perkataan berbuah lebat, diikuti dengan perikop saling mengasihi. Dan yang Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku. Kalau kamu tinggal di dalam kasihku, maka kamu akan juga menghasilkan kasih. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, saudara, yang Tuhan inginkan supaya kita berbuah lebat adalah kita melimpah di dalam kasih kita. Ya. Supaya semua orang bisa melihat kasih Yesus melalui kehidupan kita. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, kalau saya perhatikan di dalam ayat ke-15, Yohanes 15 ayat 16 yang tadi sudah saya baca juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Saya ada perhatikan kata supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya teringat kata pergi, perintah Tuhan supaya kamu pergi adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung.
supaya kamu pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Maka bagi saya jelas yang dimaksud adalah supaya menghasilkan buah-buah tobatan, ya, yaitu menghasilkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kita pergi memberitakan Injil dan membawa orang percaya kepada Yesus. Jadi buah di sini ada buat saya melihatnya dua hal, kasih melimpah dan sehingga kita mau pergi memberitakan Injil. Tetapi waktu kita memberitakan Injil, kita juga hidupi Injil itu dengan kasih kita. Dan dua hal ini membuat orang mau percaya kepada Yesus. Ketika orang melihat kasih Yesus di dalam kita, dan dia mendengar berita Injil itu, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya ingat kesaksian saudara Luat. Waktu dia di penjara, dia cerita, ada ibu yang datang ke penjara setiap minggu datang, ya. Lalu dalam hati katanya dia pikir, ini ibu ngapain ya setiap minggu datang ke sini, mau ngapain? Lalu guntingin kuku lagi, ya. Mula-mula dia pikir ini ibu yang seperti kurang kerjaan. Tetapi melihat kasih dari ibu ini, itu yang menggerakkan hati saudara Luat, ya. Ada kasih yang begitu besar, ya. Kalau kita melihat pelayanan Pak Tan dan Ibu Maria dengan Yasindo, ya, ini juga menghasilkan banyak orang-orang yang hidupnya tadinya sudah rusak, ya, tetapi mau dibina menjadi hamba Tuhan. Mereka melihat kasih dari Pak Tan dan Ibu Maria, ya, yang sudah mengorbankan baik itu materi, waktu, tenaga, dan kalau kita mendengar cerita-cerita Pak Tan dan Ibu Maria, ya, kita tahu bagaimana seringkali Ibu Maria juga menangisi anak-anak Yasindo, ya, menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan yang dihadapi dari anak-anak Yasindo. Tetapi karena kasih mereka, saya percaya teman-teman yang sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, itu bukan hanya mendengar berita Injil, tapi juga melihat kasih mereka itu. Ya. Jadi inilah yang menjadi buah-buah bagi kita. Ya. Nah, hari ini Yasindo berulang tahun ke-30. Ya. Dan pasti kita berharap anak-anak binaan Yasindo yang sudah menjadi hamba Tuhan, yang sudah dipilih dan diutus Tuhan pergi, itu bisa berbuah lebat, menghasilkan jiwa-jiwa melalui kasih mereka, melalui berita Injil yang mereka bawa. Ya. Dan ini yang dibutuhkan pada hari ini. Zaman sekarang, kasih itu menjadi dingin. Banyak orang menjadi kecewa dengan kekristenan. Bahkan orang Kristen saja